Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jumpa lagi bersama Cikgu Sulas di part kedua penyelesaian atau cara mudah menyelesaikan soal tentang persilangan di hibrid. Nah, oke anak-anak, masih ingat di part pertama kemarin kita sudah sampai pada hasil dari F1. F1 disilangkan dengan F1 ya. F1 disilangkan dengan sesama F1. Masih ingat kemarin F1 hasilnya apa? Ya, betul sekali. A besar A kecil, B besar B kecil disilangkan dengan A besar A kecil, B besar B kecil. Oke. Kemudian kita tentukan ini parentalnya ya. Parentalnya atau induknya. Berikut sekarang kita tentukan gametnya. Gametnya kemarin A besar B besar, A besar B kecil, kemudian A kecil B besar dan A kecil B kecil. Sama di sebelah juga, A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar dan A kecil B kecil. Ya, ini kan gametnya kemarin sudah sampai di sini. Ya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita silangkan dia. Oke, kita silangkan dia. Berarti sekarang kita buat tabel persilangannya. Ya, tabel persilangannya. Ya, 3 4 5 1 2 3 4 5. Oke. Oke, kita masukkan ininya, gametnya. Di sini tadi gametnya itu ada A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar, A kecil B kecil. Di sini juga di atas juga sama. A besar B besar, A besar B kecil, A kecil B besar dan A kecil B kecil. Ya. Oke anak-anak, paham sampai di sini? Oke anak-anak, masih ingat kemarin di persilangan monohibrid bagaimana cara menyilangkan dengan menggunakan tabel persilangan seperti ini? Mudah sekali bukan? Oke, kita langsung saja. Yang ini dengan ini disilangkan dengan ini, ketemunya di sini, tulisnya di sini. Berikutnya ini dengan ini nanti di sini. Lalu ini di sini. Ini di sini. Gitu seterusnya ya. Oke, kita mulai yang pertama. A besar B besar, A besar B besar, jadinya A besar B besar B besar. Ini dengan ini jadinya A besar B besar B kecil. Ingat, yang huruf besar atau huruf kapital selalu ditulis terlebih dahulu. Huruf kapital menunjukkan dominan ya. Oke, sekarang kita lanjut ini dengan ini. A besar A kecil, B besar B besar. Tuh, A besar A kecil, B besar B kecil. Oke, sekarang yang di bawah. A besar B besar B kecil. Ini. Lalu sekarang ini dengan ini isinya di sini. A besar B kecil B kecil. Selanjutnya di sini ini dengan ini. A besar A kecil, B besar B kecil. Di sebelahnya A besar A kecil, B kecil B kecil. Oke, paham ya? Kita lanjut di barisan ketiga. Di sini ini ketemu dengan semua yang ada di atas ini. Oke, sekali lagi ini disilangkan dengan ini, isinya di sini. Ini dengan ini di sini. Ini. Ini. Iya, pintar sekali. Oke, kita mulai. Ini dengan ini jadinya
A besar A kecil, B besar B besar. Ini dengan ini, A besar A kecil, B besar B kecil. Ini ke sana, A kecil B besar B besar. Oke. Satu lagi di sebelah ini dengan di ujung atas, A kecil B besar B kecil. Oke, sudah. Nah, sekarang kita lanjut yang di bawah. Ini dengan ini. Oke. A besar A kecil B besar B kecil. A besar A kecil B kecil B kecil. A kecil B besar B kecil. A kecil B kecil B kecil. Oke, sudah ya. Ini adalah hasil persilangan dari F1 dan F1 tadi. F1 disilangkan dengan F1. Oke, sampai di sini paham anak-anak? Coba diperhatikan lagi, dilihat lagi baik-baik. Sudah. Sekarang kita hitung, ada berapakah jumlah keturunannya? Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Jadi keturunan F2 nya itu ada 16 keturunan. 16 keturunan. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Oke, kalau bisa dipahami, kita lanjut ke tahap berikutnya. Perbandingan fenotip dan tentukan genotip dan fenotipnya. Oke. Oke, kita cek dulu. Karena kemarin Cikgu lupa soalnya kayak gimana. Kita cek dulu soal yang kemarin. Iya, ini modul IPA darurat COVID kelas 9. Kelas 9 materi genetik. Oke. Ya, kita buka dulu modul fix. Modul fix pemarisan sifat part 2. Part 2 ya, yang ini kemarin. Part 2. Oke, kita coba lihat dulu dia soalnya. Jika keturunan, oh iya. Oke lah. Sama ya soalnya kemarin dengan yang monohibrid. Oke. Ini pertanyaan yang ke C-nya ini. F2 kan kita sudah dapat tadi. F2 ini nih. Ini F2-nya. F2-nya sudah dapat 16 keturunan. Lalu jika keturunan F2 diperoleh 2000 ekor. Oke. Ya, oke. Paham dah. Oke. Sampai sini paham? Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut, ini diingat baik-baik semuanya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang kita tentukan dulu nih. Kita tentukan dulu gamet yang dihasilkan tadi. Ada A besar, B besar. Kemudian A besar, B besar, B kecil. A besar, B kecil. Oke, sekarang A besar, A kecil, B besar, B besar. A besar, A kecil, B besar, B kecil. A besar, A kecil, B kecil, B kecil. Oke, lalu kemudian A kecil, B besar, B besar. A kecil, B besar, B kecil. A kecil, B kecil, B kecil. Ya. Oke, masih ingat tadi A besar, B besar itu ada berapa? A besar, B besar itu tadi ada 1.
A besar, B besar, B kecil ada 2. Yang ini ada 1, ini ada 2. Terus A besar, A kecil, B besar, B kecil ada 4. Lalu A besar, A kecil, B kecil, B kecil ada 2. A kecil, B besar ada 1. Kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A kecil, B besar, B kecil ada 2. A kecil, B kecil ada 1. Oke, kita cek dulu, benarkah tidak jumlah semuanya ini adalah 16. 1, 3, 4, 6, 10, 12, 13, 15, 16. Ya, pas ya, 16 keturunan. 16 keturunan. Oke. Nah, 16 keturunan ini merupakan F2. Nah, ini semua kemarin masih ingat kan? Ini adalah keturunan ciri genotip. Genotip dari F2. Genotip F2 itu ini. Genotip dari F2. Jadi, perbandingan genotip dari F2 itu ialah A besar, B besar berbanding A besar, B besar, B kecil berbanding terus ini. Nanti hasilnya itu 1 berbanding 2 berbanding 1 berbanding 2 berbanding 4 berbanding 2 berbanding 1 berbanding 2 dan berbanding 1. Ya. Oke, itu perbandingan genotipnya. Nah, sekarang bagaimanakah perbandingan fenotipnya? Itu yang mau kita cari ya. Karena kita mau cari tadi marmut berbulu hitam halus, hitam kasar, putih halus, dan putih kasar ya. Oke, ini 16 keturunan yang sudah dihasilkan oleh F2. Nah, sekarang kita cari ciri fenotipnya, ciri fenotip dari F2. Fenotip dari F2. Oke. Masih ingat fenotip itu adalah ciri yang tampak. Ciri yang tampak dari soal tadi itu ialah marmut berbulu hitam halus dan marmut berbulu hitam kasar. Oke. Yang ini hitam halus. Ya, hitam halus itu kemarin itu A besar, B besar disilangkan dengan marmut berbulu putih kasar. A kecil, B kecil, B kecil. Nah, ini kan soalnya. Yang ini hitam, ini halus, ini putih, yang ini kasar. Oke. Nah, sekarang kita perhatikan di genotip F2 tadi. Jadi kita ambil yang dominan ya. Oke, kita ambil. Nah, sekarang kita kelompokkan yang A besar dengan B besar. Yang ada komponen A besar dengan B besar itu kita kelompokkan sendiri. Kita mulai dari A besar yang ada komponen A besar dan B besar. Ya, meskipun nanti ada A besar, A kecil, B besar, B kecil, tetapi intinya di dalam itu ada A besar dan B besar. Oke? Oke, kita mulai. A besar dan B besar ini ya. Kemudian ini ya, A besar, B besar. Ini lagi, A besar, ada B besar. A besar, B besar. Oke. Oke, habis ya. Ada 4 genotipnya. Ada 4 lagi. Ini ada berapa nih? 1, 3, 5, 9. Jadi ada 9. Yang ada komponen A besar, B besar ini. Oke, kita sepakati dulu ya, yang ada komponen A besar dan B besar itu adalah miliknya hitam halus. Ini, miliknya hitam halus. A besar, B besar, miliknya hitam halus. Kita tulis dulu di sini hitam halus. Hitam halus. Hitam kasar. Putih halus. Putih kasar. Ya, putih halus, putih kasar. Nah, sekarang kita mulai. Hitam halus yang ada komponen A besar dan B besar.
Tadi kita sudah hitung bersama. Komponennya itu ada 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Oke, ada 9. Sekarang yang hitam kasar. Yang hitam A besar, kasar itu B kecil. Berarti yang ada komponen A besar dan B kecil. Kita cek di sini. Oke, ini A besar, ini komponen kedua ya. A besar, B kecil. Ini lagi A besar, B kecil. Ya, habis ya. Oke, hanya ada 1, 3. Ada 3 buah. Putih halus sekarang. Ingat, putih itu miliknya A kecil, halus itu miliknya B besar. Sehingga kita cari komponen yang ada A kecil dan B besar. Oke, kita cek. Di atas ini sudah semua, berarti ini A kecil B besar ini, A kecil B besar ini. Berarti hanya ini dengan ini. A kecil B besar, A kecil B besar. 1, 3. Berarti adanya hanya 3 juga. Kemudian yang terakhir itu adalah putih kasar. Putih kasar berarti ada komponen A kecil dan B kecil. Oke, A kecil dan B kecil, Masya Allah, tersisa 1. Berarti dia dah yang terakhir, 1. Oke, ya, jadi sekarang kita sudah dapat fenotip dari F2 itu perbandingannya adalah hitam halus berbanding hitam kasar berbanding putih halus berbanding putih kasar sama dengan 9 berbanding 3 berbanding 3 berbanding 1. Oke, bisa dipahami? Coba dilihat baik-baik lagi ini. Hitam halus ada 9, hitam kasar ada 3, putih halus ada 3, dan putih kasar ada 1. Oke, sehingga perbandingan fenotip itu adalah perbandingan fenotip dari F2 ya, maksudnya itu adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Oke. Nah, sekarang misalkan nih, tadi kan itu keturunannya jika 16. Nah, sekarang jika keturunan yang dihasilkan itu adalah 300 misalkan. Misalkan ya, kita hapus dulu ini. Oke. Jika F2, jika marmut yang dihasilkan itu adalah, jika marmut yang dihasilkan itu sebanyak 300 ekor. Maka tentukanlah marmut yang berapakah marmut yang berbulu hitam kasar, hitam halus, hitam kasar, putih halus dan putih kasar, dan putih kasar. Oke. Hitam halus, hitam kasar, putih halus, dan putih kasar. Oke. Tadi perbandingannya itu adalah 9 banding 3 banding 3 banding 1. Nah, masih ingat cara kerjanya kan masih sama tuh dengan yang monohibrid kemarin. Ya. Tadi jumlah secara keseluruhannya itu adalah 16 keturunan. Perbandingannya tadi di sini 9, makanya di sini ditulis 9 per 16 dikali 300. Oke, 9 per 16 kali 300 hasilnya adalah berapa ya? 168,75. Oke, 168,75. Nah, sekarang yang hitam kasar 3 per 16 dikali 300 sama dengan 56,25. Di sini juga sama, 3 per 16 kali 300 sama dengan 56,25. Sedangkan di sini ini 1 per 16 kali 300 sama dengan 18,75. Oke, nah ini dia hasilnya. Sebagai pembuktian, nah kita buktikan ya, kita buktikan benar tidakkah hasil penjumlahan ini sama dengan 300. Oke, kita hitung ya bersama.
5, 10, 15, 20. 0, 2. 2, 9, 11, 13, 20. 0, 2. 2, 10, 16, 22, 30. Tulis 0, 3. 3, 9, 14, 19, 20. Tulis 0, 2. 2, 1, 3 berarti 3. Oke, 300,00 berarti tepat sekali 300 ekor. Nah, kalau kita mau pembulatan juga bisa. Kita bulatkan dia menjadi seperti ini. 168,75 kita bulatkan jadi 169 ditambah 56,25 kita bulatkan menjadi 56. Di sini juga sama 56. Di sini 18,75 kita bulatkan menjadi 19. Nah, kita hitung pas tidak. 9 tambah 6 15, 21 tambah 9 30. Oke. 3 9 14 19 20. 0 2. 2 tambah 1 3. 300. Ya, tepat ya, 300. Jadi kita pakai koma begini hasilnya 300, kita pakai pembulatan juga hasilnya 300. Oke anak-anak, sampai di sini paham? Oke, kalau sudah paham, kita cukupkan sampai di sini dulu. Kalau kalian suka dengan penjelasan Ibu, jangan lupa komentar. Atau kalau kalian belum mengerti, bisa kasih pertanyaan melalui kolom komentar. Yang belum subscribe, jangan lupa ya, pencet atau klik tombol subscribe sampai subscribe-nya itu, tombolnya itu, maksudnya sampai tulisan subscribe-nya itu berwarna abu-abu. Nah, kalau masih merah berarti kalian belum subscribe tuh channel Ibu. Oke, semoga bermanfaat ya penjelasan Ibu. Sampai jumpa di penjelasan berikutnya. Insya Allah kita akan ketemu dengan materi listrik statis. Nah, di sana kita akan mempelajari tentang listrik, tentang gaya kolom dan lain-lain. Oke anak-anak, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.